Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 8 Januari 2026 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini yang datangnya dari kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda seperti yang kami tampilkan atau juga kami informasikan di sore hari ini. Menyoal konten kreator hingga mahasiswa Universitas Hasanuddin curhat ke Ketua DPRD butuh teman bus. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Faki. Selamat sore Tribuners. Baik, disampaikan rekan Faki untuk Tribuners ketahui untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, sejak kapan sebenarnya teman bus untuk koridor 5 sendiri resmi berhenti beroperasi? Dimulai dari situ, silakan. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah memberhentikan subsidi operasional teman bus Maminasata per 1 Januari 2025. Teman bus Maminasata ini merupakan intervensi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan yang telah berlangsung beberapa tahun belakangan untuk moda transportasi umum di Sulawesi Selatan. Dan saat ini terakhir hanya ada beroperasi di koridor 5 yang menghubungkan kampus Universitas Hasanuddin di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menuju ke Mal Panakukang hingga ke kampus Universitas Hasanuddin di Tamalandrea, Kota Makassar. Tak hanya teman bus Maminasata yang berhenti beroperasi, bus Transulsel yang sejatinya beroperasi di 2 koridor juga di awal tahun ini berhenti operasional. Meskipun diketahui bus Transulsel ini hanya akan dilakukan tender ulang terkait dengan operasional sehingga dalam waktu dekat akan beroperasional kembali. Bus Transulsel sendiri mengaspal di 2 jalur, yakni trayek pertama menghubungkan dari Pelabuhan Galesong menuju ke Malpanakukang, sementara trayek 2 menghubungkan dari kampus Unhas Tamalandrea menuju ke Terminal Mandai di Kabupaten Maros. Nah, dengan berakhirnya subsidi dari Kementerian Perhubungan, konten kreator hingga mahasiswa Universitas Hasanuddin ini mendatangi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, menyampaikan keluh kesah bagaimana selama beberapa hari belakangan harus naik moda transportasi lainnya yang seharusnya yang biasanya naik teman bus. Nah, di hadapan dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mahasiswa-mahasiswa Unhas bersama dengan konten kreator ini mengharapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil alih subsidi dari Kementerian Perhubungan dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Sulawesi Selatan. Mereka menyampaikan bahwasanya teman bus selama ini sudah banyak membantu masyarakat, utamanya mahasiswa, yang mobilisasinya banyak menggunakan teman bus. Selain bisa dijangkau dengan harga yang lebih murah dibandingkan naik ojek online, teman bus dirasa mampu mengurai kemacetan dibandingkan menggunakan transportasi pribadi. Karena di jalan-jalan dengan kapasitas teman bus yang bisa mencakup puluhan mahasiswa atau masyarakat umum, teman bus dirasa telah mampu mengurai kemacetan di jalur-jalur utama di Kota Makassar. Seperti itu rekan Pio. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh rekan Faki bahwa tentunya respon dari Ketua DPRD Sulawesi Selatan terhadap aspirasi tersebut adalah akan kemudian bagaimana mengambil alih lah koridor 5 ini dari pemerintah provinsi maksudnya. Nah, kemudian apakah disampaikan skema seperti apa yang kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk kemudian mengambil alih koridor 5 tersebut? Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sedang menyiapkan proses tender terkait pengambil alihan koridor 5 dari Kabupaten Goa, tepatnya di kampus Unhas Kabupaten Goa menuju ke kampus Unhas di Tamalandrea, Kota Makassar. Meski sedang menyiapkan skema pengambil alihan, memang ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Mengingat diketahui Pemprov Sulsel sendiri memiliki keterbatasan anggaran fiskal di tengah efisiensi yang telah diterapkan baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, menyampaikan beberapa usulan termasuk dengan skema sharing anggaran. Jadi subsidi yang diberikan terhadap koridor 5 ini dibagi ke daerah-daerah yang juga dilintasi oleh bus ini.
Terutama seperti di Kabupaten Goa, bisa dengan pemerintah daerah Kabupaten Goa, pemerintah Kota Makassar, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Maros. Mengingat Koridor 5 ini melintas dari Goa, Makassar, hingga Maros. Dengan adanya pembagian anggaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kabupaten kota di Goa, Makassar, dan Maros, dirasa mampu memberikan subsidi yang lebih terhadap operasional dari Koridor 5. Sementara itu opsi lainnya yakni dengan berbayar tentunya disesuaikan pada tingkatan-tingkatan tertentu. Apakah baik dari masyarakat umum ataupun mahasiswa, disesuaikan tarifnya agar lebih terjangkau. Seperti itu rekan Vio. Untuk skemanya adalah bagaimana pembagian bayaran begitu atau biaya yang kemudian bukan hanya ditanggung oleh pemerintah provinsi saja begitu. Oke, selanjutnya selain dari para konten kreator ataupun juga para mahasiswa ataupun juga pengguna yang hadir mewakili beragam suara di luar sana, rekan Faki, apakah juga ada pandangan lain yang mungkin disampaikan oleh pandangan ahli soal bagaimana penghentian dari layanan umum ini saat ini yang terjadi di Kota Makassar juga? Desakan untuk pengaktifan kembali moda transportasi umum juga datang dari pakar transportasi Prof. Lambang Basri. Akademisi Universitas Muslim Indonesia ini juga mendorong pemerintah memberikan layanan transportasi umum yang memadai bagi masyarakat. Diketahui memang pemerintah disebutnya memang memiliki kewajiban menyediakan layanan transportasi umum. Dan selama ini teman bus maupun bus Transulsel telah mampu memberikan jawaban terkait dengan kebutuhan transportasi umum. Memang masih ada sejumlah masalah yang dilihat oleh pakar transportasi asal Universitas Muslim Indonesia ini, terutama terkait dengan bagaimana trayek dari teman bus maupun bus Transulsel yang tentu masih berhadapan dengan moda transportasi umum lainnya seperti angkutan kota, angkot, atau yang biasa disebut oleh warga Makassar PT-PT. Nah, memang dibutuhkan retrayek untuk menjadikan angkot ini sebagai angkutan feeder. Jadi, teman bus ataupun bus Transulsel yang berada di koridor-koridor utama itu membawa penumpang ke jalur-jalur utama di Kota Makassar. Sementara angkot ini bisa menjadi feeder untuk membawa penumpang ke pusat pemukiman, pusat perbelanjaan, yang masuk ke jalan-jalan yang lebih kecil dibandingkan jalan poros utama di Kota Makassar. Ini ditawarkan agar masuk dalam skema dalam pengaktifan kembali moda transportasi umum di Sulawesi Selatan. Selain itu juga penyediaan terkait dengan halte itu juga disuarakan. Bagaimana halte yang ada saat ini itu direnovasi ataupun membangun halte-halte yang lebih sederhana dan hemat anggaran. Terpenting dibutuhkan halte juga bagi para penumpang yang nantinya akan menunggu kehadiran moda transportasi umum bus di Kota Makassar. Seperti itu rekan Fir. Oke, baik, ya. Jadi ada beragam masukan juga dan saran yang kemudian sudah ditampung oleh Ketua DPRD dan juga pastinya hadir juga bagaimana perwakilan dari Dishub Provinsi Sulawesi Selatan dan tentunya apakah selanjutnya apakah kemudian ada pertemuan lagi yang mungkin menjadi wadah bagi para pengguna ataupun juga teman-teman lainnya yang kemudian akan bertemu lagi nih selanjutnya. Ada informasi mengenai hal tersebut? Hingga saat ini Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan masih merampungkan draft terkait dengan lelang bagi penyedia moda transportasi umum bus Transulsel. Nantinya koridor 5 direncanakan akan diakomodir masuk dalam bus Transulsel sehingga pertemuan yang dilakukan oleh konten kreator dan mahasiswa Unhas ini juga telah mendapat respon positif dari pemerintah provinsi. Nantinya juga pertemuan antara konten kreator hingga mahasiswa ini akan berlanjut ke pemerintah daerah seperti disampaikan oleh salah satu uh, yang ikut dalam diskusi, yaitu Nora yang akan turun ke Kota Makassar juga untuk menyampaikan aspirasinya agar mau membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan subsidi. Jadi pertemuan nantinya juga akan lebih banyak kepada pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah kabupaten kota ikut berkontribusi terhadap subsidi layanan transportasi umum ini. Seperti itu rekan Vio.
baik. Untuk itu terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Faki. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan tentunya untuk Tribuners juga kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faki. Berikut juga pernyataan dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi, serta pernyataan dari Kabid Angkutan Jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, Setiawan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Jadi saya rasa ya ini belum terlalu proper, belum cukup proper untuk beroperasi. Mungkin kalau memang harus mengalihkan ya dari teman bus dengan Transsulsel, kami tidak menjadi fasilitas pelayanan dan juga mungkin dari aplikasinya. Saya sudah berkali-kali menggunakan teman Transsulsel dan saya pemerintah provinsi terkait dengan konektivitas dalam hal ini pelayanan transportasi umum yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, sebelumnya saya persilahkan dulu. Sekarang lebih ringan lebih ringan. Jadi saya rasa ya ini belum terlalu proper, belum cukup proper untuk beroperasi. Mungkin kalau memang harus mengalihkan ya dari teman bus dengan Transsulsel, kami tidak menjadi fasilitas pelayanan dan juga mungkin dari aplikasinya. Saya sudah berkali-kali menggunakan teman Transsulsel dan saya Pemerintah provinsi terkait dengan konektivitas dalam hal ini pelayanan transportasi umum yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, sebelumnya saya persilahkan dulu. Sekarang lebih ringan lebih ringan. Jadi saya rasa ya ini belum terlalu proper, belum cukup proper untuk beroperasi. Mungkin kalau memang harus mengalihkan ya dari teman bus dengan Transsulsel, kami tidak menjadi fasilitas pelayanan dan juga mungkin dari aplikasinya. Saya sudah berkali-kali menggunakan teman Transsulsel dan saya Pemerintah provinsi terkait dengan konektivitas dalam hal ini pelayanan transportasi umum yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, sebelumnya saya persilahkan dulu. Sekarang lebih ringan lebih ringan. Jadi saya rasa ya ini belum terlalu proper, belum cukup proper untuk beroperasi. Mungkin kalau memang harus mengalihkan ya dari teman bus dengan Transsulsel, kami tidak menjadi fasilitas pelayanan dan juga mungkin dari aplikasinya. Saya sudah berkali-kali menggunakan teman Transsulsel dan saya Pemerintah provinsi terkait dengan konektivitas dalam hal ini pelayanan transportasi umum yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, sebelumnya saya persilahkan dulu. Sekarang lebih ringan lebih ringan. Jadi saya rasa ya ini belum terlalu proper, belum cukup proper untuk beroperasi. Mungkin kalau memang harus
mengalihkan ya dari teman bus dengan Transulsel, kami tidak menjadi fasilitas pelayanan dan juga mungkin dari aplikasinya. Saya sudah berkali-kali menggunakan teman Transulsel dan saya Pemerintah provinsi terkait dengan konektivitas dalam hal ini pelayanan transportasi umum yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, sebelumnya saya persilahkan dulu. Anu sekarang lebih ringan ki, Pak. Lebih ringan. mahasiswa, saya di sini sebagai perwakilan dari teman-teman pengguna teman bus Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan jadi saya rasa ya ini belum terlalu proper, belum cukup proper untuk beroperasi. Mungkin kalau memang harus mengalihkan ya dari teman bus dengan Transulsel, kami tidak menjadi fasilitas pelayanan dan juga mungkin dari aplikasinya. Saya sudah berkali-kali menggunakan teman Transulsel dan saya Pemerintah provinsi terkait dengan konektivitas dalam hal ini pelayanan transportasi umum yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, sebelumnya saya persilahkan dulu. Anu sekarang lebih ringan ki, Pak. Lebih ringan. mahasiswa, saya di sini sebagai perwakilan dari teman-teman pengguna teman bus Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan jadi saya rasa ya ini belum terlalu proper, belum cukup proper untuk beroperasi. Mungkin kalau memang harus mengalihkan ya dari teman bus dengan Transulsel, kami tidak menjadi fasilitas pelayanan dan juga mungkin dari aplikasinya. Saya sudah berkali-kali menggunakan teman Transulsel dan saya Pemerintah provinsi terkait dengan konektivitas dalam hal ini pelayanan transportasi. Ini habis ini saya kembali ke kantor gubernur ke Barjes untuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang memang masih belum lengkap. Sesegera mungkin kami akan mengoperasionalkan Transulsel. Pak, tadi soal keluhan standar kualitas pelayanan dan fasilitas seperti apa ke depan? Sudah kami membuat surat ke operator sebelumnya untuk dilakukan perbaikan untuk menjadikan monitoring evaluasi bagi mereka, perbaikan yang sesuai masukannya dari teman-teman tadi. Terkait supirnya sendiri Pak, pramudinya apakah dari Maminasata akan berpindah ke Trans atau beda lagi? Saya kira itu kembali ke operator nanti berikutnya yang untuk merangkul kembali. Harapannya sih sebenarnya sudah berpengalaman. Ada harapan penambahan rute juga Pak? Harapannya untuk melayani masyarakat, bukan hanya masyarakat Maminasata tapi Sulawesi Selatan. Memang per tahun 2025 teman bus ini yang menggunakan APBN itu sudah dilimpahkan kewenangannya ke pemerintah provinsi dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ini di tengah keterbatasan fiskal kita, pemerintah provinsi tetap memberikan porsi anggaran untuk pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Sulawesi Selatan lewat program Trans Sulawesi yang mengcover beberapa koridor yang dulu menjadi koridor dari teman bus dan insya Allah akan mulai beroperasi tahun 2026 menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi kan ada saran bagaimana untuk kerjasama dengan Pemkot untuk feeder-feeder dan sebagainya. Iya. Jadi memang kalau kita lihat memang untuk transportasi umum ini dibutuhkan kolaborasi ya antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota karena memang daerah yang wilayah yang dilewati itu kan beberapa memang menyentuh beberapa kabupaten kota sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk lebih memaksimalkan pelayanan transportasi umum. Dalam hal ini kalau di wilayah yang ada di Maminasata seperti itu. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.